Rasulullah SAW pernah merasakan sendiri, pernah merasakan kangen, bukan dengan manusia, kangennya kepada malaikat. Coba lihat tingkat keimanannya. Kangennya kepada Jibril alaihissalam. Karena udah 12 hari gak ketemu Jibril. Karena kan biasanya Nabi setiap hari ketemu Jibril kan, setiap hari ketemu, kadang-kadang ngebahas tentang satu ayat, kadang-kadang dapat ayat baru. Karena Jibril itulah yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Allamahu syadidul quwa. Al-Quran itu diajarkan oleh syadidul quwa, malaikat yang perkasa, malaikat yang gagah, malaikat yang kuat, yaitu Jibril alaihissalam. Du mirratin fastawa, yang wibawa, yang karismatik, malaikat yang keren banget. Nah, biasanya setiap hari Jibril ketemu sama Rasulullah. Nah, ini udah 12 hari dalam satu riwayat yang lain bilang 15 hari, sebutlah 2 minggu lah ya. Udah 2 minggu gak ketemu dengan Jibril, sehingga Nabi sedih. Mana ya Jibril gak turun-turun dari bumi, beliau melihat ke langit. Mana ya Jibril kok gak turun-turun, sedih, kangen. Mana ya Jibril, setiap hari, aduh hari ini belum ketemu Jibril, besok belum ketemu Jibril. Udah lama gak pernah ketemu sama Jibril. Jibril juga di langit kangen sama Nabi, tapi gak bisa turun. Gimana ya, kangen sama Muhammad, kangen sama Muhammad. Jibril kangen banget sama Rasul, Rasul kangen sama Jibril. Jadi kangen-kangenan. Siapa? Antara Nabi dengan malaikat, saking soleh. Kalau kita pernah gak kangen dengan ulama, kangen dengan seorang guru, kangen dengan seorang ustadz, kangen dengan orang yang menghijrahkan kita. Ini adalah salah satu rasa rindu yang insya Allah berpahala di sisi Allah. Yang pastinya kita kangen kepada Rasulullah SAW. Nah, Nabi kangennya dengan Jibril. Kenapa nggak turun wahyu? Ini salah satu skenario Allah untuk ngasih Nabi banyak kebaikan, banyak hikmah. Yang jelas nggak turun wahyu aja sekitar 2 minggu. Sampai-sampai bukan cuma Nabi merasa kesepian, merasa kayak kangen gitu sama Jibril, ngerasa kayak nelangsa gitu, ngerasa kayak gimana nih gitu. Ditambah lagi Nabi dibully sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi dibully di medsosnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka pada pakai hashtag Muhammad ditinggalkan oleh setannya. Sampai gitu ngomongnya. Bukan ditinggalkan oleh Jibrilnya, tapi ditinggalkan oleh setannya. Mereka menganggap Jibril seperti setan. Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang ngomong kayak gitu tuh istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini haters banget lah buat Nabi dari dulu juga. Sama dengan suaminya ini berdua pasangan kayak kompak banget gitu. Istiqomah lagi sampai akhir hayat. Benci sama Nabi. Apapun yang Nabi bikin jelek di mata mereka. Udahlah Nabi, udah 2 minggu gak ketemu Jibril, gak dapat wahyu. Nabi kayak sedih gitu, sepi gitu, gak ada Jibril dalam hari-harinya. Nabi sedih, tiba-tiba datang Ummu Jamil ngeledekin. Datang orang-orang kafir Quraisy ngeledekin. Muhammad sekarang rasain tuh ditinggalin sendiri, makanya jangan sok suci apa segala macam. Mulailah Nabi merasa sedih, merasa sendiri. Lalu turun ayat ketika waktu itu Jibril meletakkan jidatnya di atas Ka'bah. Turun Jibril setelah 2 minggu, letakkan jidatnya di atas Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan itu salah satu ayat yang Jibril mendatangkannya dalam wujud asli. Sebagian ulama bilang gitu. Karena sedikit sekali ada ayat Al-Quran yang Jibril membawanya sebagai wujud asli. Ini salah satu ayat yang Jibril membawanya dengan wujud asli. Jibril langsung turun, meletakkan dagunya di atas Ka'bah seperti orang yang meletakkan jidatnya di atas Ka'bah seperti orang yang sujud. Lalu dan yang melihat Jibril itu kan cuma Rasulullah ya. Dari kejauhan Rasulullah melihat, itu seperti sayap Jibril yang pernah aku lihat di wahyu pertama. Itu Jibril beneran lagi sujud di atas Ka'bah. Dari kejauhan benderangnya cahaya Jibril terlihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah langsung nyamperin. Kemudian ketika Rasulullah sampai di depan Ka'bah, Jibril melihat ke arah Rasulullah dengan tersenyum. Jibril melihat ke Rasulullah dengan tersenyum. Jadi kayak mereka lagi kangen banget ketemu gitu. Tapi dalam makna yang positif ya. Lagi kangen banget ketemu, kayak kita lagi kangen banget dengan guru kita, kangen banget dengan orang soleh, kangen banget dengan ulama. Tiba-tiba ketemu tuh gimana rasanya tuh? Kayak mau cium tangan, mau peluk, mau dapat berkah, mau didoain, mau dinasehatin, pokoknya duduk aja dengerin sebanyak mungkin. Kan ada ulama yang auranya tuh emang aura orang ahli zikir ya. Sehingga
sehingga kalau kita ketemu tuh kayak hilang semua nafsu kita gitu. Tiba-tiba jadi orang kayak gak punya nafsu, udah gak berminat dengan dosa sama sekali. Tiba-tiba jadi kayak malaikat. Pernah gak ngerasain kayak gitu? Ketemu seorang ulama yang auranya tuh kayak aura zikir banget, cahaya wajahnya bukan karena dia putih, bisa jadi dia gak terlalu putih tapi emang punya aura. Terus pada saat itu jadi udah gak ingat dosa sama sekali, atau jadi malu banyak dosa soalnya. Kebayang gak gimana ketemu Jibril? Aura orang soleh aja bisa bikin kita tenang, apalagi aura malaikat. Nabi senang banget, jadi wajar Nabi kangen Jibril tuh wajar banget. Emang Jibril keren banget, jadi pasti kangen. Pas sudah ketemu Jibril tersenyum ke arah Rasulullah, Rasulullah tersenyum ke arah Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya, Jibril kemana aja, kata Rasul. Kalau bahasa kita, Jibril kapan aja kangen tahu, kata Rasul. Seolah-olah gitu kan ya, saya kangen kepada kamu Jibril, kemana aja. Sebagian riwayat mengatakan adegan ini terjadi di dalam surat Maryam ketika Allah berfirman, Jibril menjawab. Jadi jawaban Jibril itu adalah wahyu dari Allah. Jawabannya apa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Muhammad, saya juga kangen. Tapi kami malaikat tidak turun kecuali sesuai perintah Allah. Jadi artinya Jibril kangen sama Nabi, kangen banget. Nabi kangen sama Jibril, kangen. Dua-duanya saling kangen. Yang satu kangen yang di langit kangen yang di bumi. Tapi nggak bisa ketemu, kenapa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Karena tidak diperintahkan oleh Allah untuk ketemu. Akhirnya Jibril membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi langsung dengerin. Karena wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Terus Nabi dengerin Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini intinya nih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat sebelum dan sesudahnya menjelaskan ayat ini. Jadi inti dari surat Ad-Duha itu adalah ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nanti ayat setelahnya menjelaskan apa maksud dari ayat ketiga. Tuhanmu, Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu Muhammad dan tidak juga benci sama kamu. Ini ayat hiburan banget buat Nabi. Tadi Nabi udah merasa sendiri, Nabi udah merasa sedih, Nabi udah merasa kangen, Nabi udah merasa kayak gimana ya, ragu nih apakah saya masih dianggap Nabi atau tidak. Tiba-tiba Allah turunkan ayat seolah-olah Allah, kalau dalam bahasa kita kayak tabayun. Kayak kita misalnya di grup, kok sepi ya, begitu saya nyamber, komen, saya replay, semuanya pada diam. Tadinya seolah-olah tadi di grup WA tuh rame, kok tiba-tiba sekarang pas saya ikut ngomong pada diam. Terus diamnya lama lagi 2 minggu. Jangan-jangan mereka bikin grup. Akhirnya mereka chat di sebelah, bukan di grup ini. Kan jangan-jangannya jadi banyak ya. Dunun, banyak prasangka, sedih gitu. Mau kita japri satu-satu gengsi. Tapi mau ngeliatin grup kok sepi aja. Sedih, tiba-tiba ada yang ngejapri. Enggak kok, kita gak bikin grup yang baru. Gimana rasanya tuh? Enggak kok, kita gak ada masalah dengan kamu. Maaf ya, kemarin tuh karena lagi pada sibuk, jadi pada sendiri-sendiri aja. Maaf. Pada minta maaf kan kita happy ya. Ada kejelasan keadaan hubungan kita tuh jadi jelas gitu. Begitulah perasaan Rasul, pasti lebih dari itu. Ketika Allah, Nabi mulai meragukan, gimana ya saya dengan Allah, jangan-jangan saya punya salah nih sampai Allah marah. Jangan-jangan saya gak layak lagi ketemu Jibril karena hanya orang yang mulia yang boleh ketemu Jibril, sedangkan saya sekarang gak ketemu Jibril. Nah, Allah menghibur Rasulullah ketemu dengan Jibril bukan dalam wujud laki-laki yang biasanya, tapi wujud aslinya. Artinya apa? Masih boleh banget kok ketemu Jibril bahkan dengan wujud aslinya. Karena untuk ketemu Jibril dengan wujud aslinya itu harus keadaan yang sangat-sangat istimewa. Wahyu pertama Isra Mi'raj, bukan Isra Mi'raj lah, Mi'raj. Karena pas Isra itu enggak, pas Mi'raj, pas di Sidratul Muntaha Jibril berwujud sebagai wujud aslinya. Jadi kayak setelah lama enggak ketemu, Nabi ngerasa kayak jangan-jangan saya udah enggak layak ketemu Jibril. Sekarang tiba-tiba Jibril datang dengan wujud yang sebenarnya, berarti layak banget ketemu Jibril. Jangan-jangan Allah marah sama saya, jangan-jangan saya punya dosa nih. Apa dosa saya? Akhirnya Allah bilang, enggak Muhammad, aku enggak benci sama kamu. Enggak Muhammad, aku tidak meninggalkan kamu. Kan bahagia banget ya Nabi ya, setelah tahu bahwa beliau ternyata tidak ditinggalkan, tidak dibenci sama Allah.